Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinnal mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahi lati halat bifinaik alaika minni salamullah abadan ma bagitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahullahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wabarakatuh. Jamaah para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bahwa khidmat disertai dengan itsar, yaitu mengorbankan diri untuk kepentingan sesama, merupakan jalan cepat menuju Allah Ta'ala, jalan cepat untuk merealisasikan makom tauhid al-af'al, makom tauhid as-sifat, makom tauhid az-zat. Kita akan melihat kembali dari Qul Ahmad Agho atau Ahmad Karbala'i. Saya mengutip, kita akan kutipkan nasihat beliau. Beliau mengatakan bahwa dasar semua urusan berporos pada cinta. Tujuan penciptaan alam wujud adalah cinta. Dengan begitu, cinta menjadi dasar agama. Namun, untuk memperoleh kemajuan dalam makom-makom spiritual, seseorang harus memperhatikan ada 3 poin penting. Pertama, berkhidmat pada makhluk Allah. Yang kedua, perahu Imam Husain alaihissalam. Sebagaimana yang dikatakan, Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah. Sesungguhnya Al-Husain adalah misbahul huda, pelita petunjuk, wasafinatun najah, dan perahu keselamatan. Jadi ini adalah poin kedua. Tingkatan ketiga adalah selalu tawajuh dan hadir. Kemana saja engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ma'ahu wa qablahu wa fihi. Tidaklah aku melihat segala sesuatu, melainkan aku melihat Allah bersamanya dan sebelumnya dan di dalamnya. Namun, menurut Qul Ahmad Agho atau Ahmad Karbala ini, yang menjadi poros dari ketiganya itu berkhidmat dan berbuat baik pada makhluk Allah, untuk menjadi dasar menggapai kedua sifat yang lainnya. Saya ingin sedikit membahas tentang dari Qul Ahmad Agho juga, mengenai Innal Husain misbahul huda wa safinatun najah, ini jalan perahu keselamatan Imam Husain alaihissalam ini. Saat di Karbala, saya melihat seorang Arab dusun tanpa sadar mengenakan pakaian najis.
Dengan pakaian kotor itu ia memasuki makam Sayyidus Syuhada. Saya terganggu melihat pemandangan itu. Muncul buruk sangka di hati saya kepada orang Arab itu. Tiba-tiba seluruh tirai penutup terbuka dan saya melihat mata air yang sangat deras dan jernih di depan pintu gerbang makam Sayyidus Syuhada alaihissalam. Setiap pecinta Imam Husain alaihissalam yang hendak masuk makam harus melewati terlebih dahulu mata air tersebut. Jadi luar biasa ini. Disingkapkan Kasyaf. Ternyata dalam pandangan Kasyaf Ahmad Karbala ini, Kul Ahmad Agho ini, semua orang yang mau masuk mau berziarah ini secara spiritual nih melewati mata air yang sangat deras dan jernih. Setelah melewatinya mereka benar-benar menjadi bersih. Baru kemudian mereka boleh masuk ke makam. Setelah melihat semua pemandangan ini, Imam Husain salamullah alaih berkata kepada saya, ini masih dalam penyingkapan ruhani dari Kul Ahmad Agho ini. Wilayah kami Ahlul Bait mendatangkan kesucian. Siapa saja yang masuk melalui pintu ini, maka dia akan bersih. Assalamualaikum ya Abu Abdillah walal arwahil lati khallat bifinaik. Alaika minni salamullah abadan ma bagitu wa bagiyal lailu wan nahar wala ja'alahullah akhiral ahdi minni lisyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Abu Abdillah, walaupun kami jauh dari Karbala, maka jadikanlah setiap bumi adalah Karbala dan setiap rumah adalah harammu ketika kau undang kami untuk berziarah padamu. Walaupun ziarah itu adalah ziarah dari jarak jauh. Ya Abu Abdillah, izinkan kami terbersihkan pula oleh mata air jernih yang deras sehingga dosa-dosa kami hanyut terbersihkan oleh mata air itu dan kami senantiasa mendapat taufik untuk berziarah kepadamu. Ala Nabi wa alaihi salawat. Imam Ridha alaihissalam bersabda pada Royan bin Syabib, hai putra Syabib, jika engkau menangis karena sesuatu, menangislah untuk Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan ini salah satu kunci penting. Walaupun kata Ahmad Karbala'i, khidmat ke sesama ini menjadi dasarnya. Tapi terkadang poin kedua ini lebih bisa kita lakukan kalau tidak kita lakukan paling enggak setiap hari kita salam satu kali ke Imam Husain dengan setulusnya. Apalagi kalau disertai meneteskan air mata. Kalau nggak bisa meneteskan air mata, kata Ustaz Jalal, Allah yarham, guru yang kita cintai, Ustaz Jalal, tabaki, berusaha pura-pura menangis. Karena ini kata Imam Ridha alaihissalam seperti itu. Jika engkau menangis karena sesuatu, menangislah untuk Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau kata Ayatullah Panahion, satu tetesan air mata untuk Imam Husain itu membuat
api neraka itu haram menyentuh seseorang. Tentu syarat dan ketentuan berlaku kalau kata Ustadz Miftah. Bukan tangisan palsu, tapi tangisan yang tulus dari lubuk hati yang terdalam. Kala Nabi Wali Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Kul Ahmad Agho melanjutkan, air mata untuk Imam Husain jika benar-benar tulus akan mendatangkan hasil yang mengagumkan. Satu, memperbanyak cinta dan benci. Cinta pada kekasih Allah, pada Nabi dan keluarganya, dan para kekasih Allah, para syuhada, para pembela Nabi dan keluarganya. Dan memperbanyak benci pada musuh-musuh Allah, membuat kita semakin berjarak dengan karakteristik Muawiyah, Abu Sufyan, Yazid, dan Fir'aun. Secara hakiki. Jadi, Assalamualaikum ya Abu Abdillah dengan tangisan yang tulus itu luar biasa. Karena manusia di hari kiamat akan dikumpulkan dengan apa yang ia cinta. Dan mustahil ia dikumpulkan dengan apa yang ia benci. Kemudian yang kedua, nah ini punya khasiat juga menjadikan dermawan, menjadikan hati lebih lembut, lebih empatik. Jadi cirinya orang yang banyak menangisi Imam Husain alaihissalam itu wajahnya cerah, ramah, empatik, penuh kasih sayang pada sesama, dermawan luar biasa. Dan itu yang kita alami kalau kita ziarah Arba'in. Maka orang-orang yang berziarah Arba'in itu kalau sudah satu kali biasanya ingin terus datang. Kenapa? Ya ingin menjadi manusia. Ingin menjadi manusia sebagaimana festival kemanusiaan terbesar yang ia lihat di sana. Orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang yang dermawan, yang baik-baik. Berbagi ruang yang sempit untuk tidur puluhan orang dan tidak ada pertikaian. Di mana-mana mereka dengan seluruh keadaan ekonominya mau menjadi tuan rumah buat kita semua untuk kecintaan mereka pada Imam Husain salamullah alaih dan Nabi dan keluarganya alaihimussalam. Ya. Kemudian yang ketiga, membuat manusia bercahaya. Ya. Bercahaya. Ini kalau kita tafsirkan dengan penafsiran saya toba-toba ini, kalau sudah bicara cahaya ini paling enggak sudah mencapai maqam tauhid sifat ya. Jadi tidak hanya perbuatannya saja yang dituntun oleh Allah, tapi karakternya, wujud yang lebih dalamnya ya, substansi yang lebih dalamnya, sifat-sifatnya menjadi cahaya. Yang keempat, bak air deras yang melenyapkan noda-noda dosa yang tidak bisa dibersihkan dengan istighfar. Jadi kalau menurut Kul Ahmad Aghoni, astaghfirullahaladzim ini ucapan istighfar kita kadang-kadang nggak nyampe. Nah yang nggak nyampe ini pembersihannya adalah salah satunya adalah dengan tangisan pada Imam Husain alaihissalam. Melanjutkan pembahasan kita karena kita masih dalam bulan Jumadil Tsani, bulan milad dari Sayyidah Zahra alaihissalam. Ya, saya ingin kembali mengutip beberapa keutamaan Sayyidah Zahra dalam riwayat-riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari dagingku. Apabila ada sesuatu yang menyakitinya, maka akan membuatku sakit pula. Sedangkan di Sahih Bukhari, hadis ke
3483 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatimah adalah bagian dari diriku, barang siapa yang menjadikannya marah berarti membangkitkan kemarahanku. Ada juga di Sunan Tirmizi hadis ke-3813, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah bagimu dari wanita dalam kurung penghulu tutup kurung dunia adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, serta Asiyah istri Fir'aun. Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian dari Musnad Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat 4 garis. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian tahu mengapa aku membuat garis-garis ini? Mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda, wanita penghuni surga yang paling mulia adalah 4 orang. Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah binti Muzahim. Para hadirin, para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam barakatul Muhammadiyah. Kembali tentang khidmat dan ithar pada sesama, izinkan saya mengutip kisah baju pengantin As-Zahra salamullah alaiha yang saya kutip dari sejarah Fatimah Az-Zahra dari Profesor Dastaghib halaman 31-32. Buku langka ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya dapat belanja dari online ya, kebetulan dari Tokopedia. Bukunya tipis tapi bagus ya. Jumlahnya semakin langka, silahkan dicari. Kalau yang orisinal kayaknya murah ya. Tapi kalau yang dicetak ulang atau nggak tahu, ada yang mahal sekali, ada yang di atas 100.000. Saya tunjukkan berulang-ulang karena sangat saya rekomendasikan ya untuk membaca buku yang tipis ini sebagaimana buku-buku yang lain. Nah, membaca kisah orang-orang baik, kisah para wali itu sesungguhnya jauh lebih efektif ketimbang cara-cara belajar yang lain. Yarham Sajalal suka dalam diskusi-diskusi berpesan ya pada saya betapa pentingnya kita belajar dari kisah ya. Ini dinukil dari sumber dari kalangan am ya, atau Ahlussunnah wal Jamaah ya. Bukan dari buku khos ya. Bukan dari buku Mazhab Ahlul Bait alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelikan pakaian untuk As-Zahra alaihissalam saat pernikahannya. Satu pakaian. As-Zahra alaihissalam telah mengenakannya pada malam pertamanya. Di tengah jalan, dalam riwayat Ibnu Al-Juzi, di rumah Ali alaihissalam, datanglah seorang peminta-minta yang memintanya yang meminta baju ya. Maka Fatimah memberikan baju barunya itu pada orang tersebut dan mengenakan baju lamanya. Nah, ini dasar ya, kebalik ya. Biasanya kalau kita baju lama lah yang kita berikan. Apalagi kalau dipikirkan ini baju pernikahan, kenangannya waduh ya, luar biasa ya. Apalagi pernikahannya ini yang membelikan bajunya ayahnya. Dan ayahnya ini adalah Sayyidul Wujud ya, kekasih Allah.
barokahnya seperti apa? Tidak tahu lagi, saya harus menyifati. Keesokan harinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat pakaian itu. Dia lalu bertanya kepada Sayyidah Zahra alaihissalam tentang apa yang terjadi. Fatimah pun menceritakannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak memberikan baju lamamu? Izin, ya. Saya sudah salah satu huruf ya. Mengapa engkau tidak memberikan baju lamamu? Jadi para pemirsa yang mulia, bahkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, mengapa engkau tidak memberikan baju lamamu? Maksudnya memberikan baju lama itu juga sudah sebuah amal yang baik, ya. Fatimah alaihissalam menjawab, wahai ayah, saat peminta-minta itu datang, Anda memberinya baju Anda satu-satunya dan Anda menutupi diri Anda dengan kain bekas. Karenanya saya ingin meniru Anda. Jadi Sayyidah Zahra alaihissalam mengingatkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan khidmat dan ithar yang luar biasa juga, memberikan satu-satunya baju pada seorang peminta-minta dan beliau menggunakan kain bekas. Ala Nabi wa alaihi salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Shadaqallahul adzim. Dan dalam riwayat lain, Sayyidah Fatimah As-Zahra salamullah alaiha berkata, saya ingin mengamalkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya. Surat Ali Imran ayat 92. Sesuai riwayat Ibnu Al-Juzi, Jibril turun pagi itu dan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengucapkan salam kepada Anda dan kepada Az-Zahra, dan dia berkata kami akan memberinya apa yang dia inginkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik bagi kita semua dan cipratan keberkahan dari amal Sayyidah Zahra alaihissalam, memberikan baju pengantinnya kepada orang yang memerlukannya. Kemudian kisah berikutnya sumbernya adalah dari sebuah riwayat dari Imam Muhammad Al-Baqir salamullah alaih, 1 dinar yang penuh berkah. Dalam sebuah hadis dari Imam Baqir alaihissalam, beliau berkata, sesungguhnya Fatimah alaihissalam menanggung untuk Ali alaihissalam pekerjaan rumah, mencampur adonan, membuat roti dan menyapu rumah.
Sedangkan Ali alaihissalam menanggung untuknya pekerjaan yang di luar rumah, mengangkut kayu bakar dan membawa makanan. Suatu hari imam berkata kepada Sayyidah Fatimah As-Zahra salamullah alaiha, "Wahai Fatimah, apakah kamu memiliki sesuatu?" Maksudnya untuk dimakan. Dia menjawab, "Demi zat yang memuliakan hakmu, kita sudah tidak memiliki apa-apa sejak 3 hari terakhir, kecuali sesuatu yang aku sisakan untukmu ini." Imam Ali alaihissalam berkata, "Mengapa engkau tidak memberitahukan aku?" Maka Fatimah alaihissalam menjawab, "Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarangku untuk meminta sesuatu padamu. Beliau berkata, jangan engkau meminta sesuatu kepada anak pamanmu, kecuali dia membawanya sendiri. Jika tidak, maka jangan meminta apapun kepadanya." Imam Bakir alaihissalam berkata, kemudian Imam Ali alaihissalam keluar menemui seseorang dan meminjam uang 1 dinar darinya. Setelah beliau memperoleh uang 1 dinar tersebut, saat itu sudah memasuki waktu sore. Beliau berjumpa dengan Mikdad bin Aswad. Maka beliau berkata kepada Mikdad, "Apa yang membuatmu keluar pada saat ini?" Ini kalau ini betul-betul dipotong dulu. Ada yang hilang. Hilang bisa. Seseorang bertanya kepada Imam Bakir alaihissalam, apakah saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup? Imam menjawab, iya. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Imam Ali alaihissalam berkata, hal itu jugalah yang membuatku keluar, dan aku telah meminjam uang 1 dinar. Dan aku akan mengutamakannya untukmu. Beliau lalu memberikannya kepada Mikdad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Amirul Mukminin, atrikni ya Amirul Mukminin, afifni ya Amirul Mukminin. Atrikni Allahumma ahyini kama ahyaita alaihi Ali ibn Abi Thalib wa amitni kama mata fihi Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Ini contoh itsar, khidmat dan itsar yang paripurna. Mengorbankan diri untuk kepentingan yang lain yang paripurna. Kemudian beliau kembali pulang dan mendapati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk, sementara Sayyidah Fatimah As-Zahra salamullah alaiha sedang melaksanakan sholat. Dan di antara mereka berdua terdapat sesuatu yang ditutupi. Setelah Sayyidah Fatimah alaihi salam selesai dari sholatnya, ia membawa sesuatu itu yang ternyata adalah mangkuk besar yang berisi roti dan daging. Imam berkata, wahai Fatimah, dari mana engkau mendapatkan ini? Fatimah menjawab, ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dia kehendaki tanpa hisab. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu kuberitahukan tentang permisalan dalam kurung Ali tutup kurung dan permisalannya dalam kurung Fatimah tutup kurung? Imam menjawab, tentu saja. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, seperti Zakaria ketika masuk menemui Maryam di mihrabnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata,
"Hei Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Surat Ali Imran ayat 37. Kemudian mereka makan dari mangkuk besar tersebut selama 1 bulan. Dari situ pula lah Al-Mahdi alaihissalam makan dan ia berada di sisinya. Ya, mari kita baca bersama-sama surat Ali Imran ayat 37 untuk mengalap berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama takhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk menemuinya di mihrab, ia dapati makanan di sisinya, di sisi Maryam alaihissalam. Qala ya Maryamu, anna laki hadha. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Qalat huwa min indillah. Dia menjawab, "Itu dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang ia kehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan. Hadirin para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah, Imam Ali alaihissalam dan Sayyidah Zahra alaihissalam melakukan perkhidmatan terhadap sesama, ihsan dan itsar yang paripurna. Dan paripurnanya tidak hanya secara fisik, tapi betul-betul seperti yang kita jelaskan pada minggu lalu. Mereka itu senantiasa menyambungkan ahdullah, senantiasa menghadirkan akhirat. Akhirat selalu hadir dalam nafas demi nafas, detik demi detik, tanpa pernah sesaat pun terlalaikan dan tertipu oleh dunia. Dan wayut imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Artinya dalam melakukan perkhidmatan pada sesama itu benar-benar ala hubbihi, apa yang masih sangat dibutuhkan dan sangat dicintai pun diberikan semuanya tanpa sisa. Ya, sehingga melalui peristiwa ini mereka alaihissalam mencapai sebuah keadaan yang dalam Quran digambarkan seperti Nabiullah Zakaria alaihissalam dan Siti Maryam alaihissalam. Allah turunkan rezekinya langsung. Ya. Allah turunkan rezekinya langsung dari Allah. Nah, ini salah satu bentuk maqam tauhid yang sulit diukur ketinggiannya, di mana Allah mengambil posisi perbuatan Imam Ali alaihissalam dan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Selain itu, ia langsung memanifestasikan ridhonya dan karunia-Nya sampai betul-betul terwujud di alam material, bighairi hisab, tanpa perhitungan.
Para hadirin pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa dalam kasih sayang Allah. Saya ingin menutup kajian malam ini dengan cerita pada masa kini yang diceritakan langsung oleh teman saya, seorang pimpinan perusahaan di Indonesia yang beliau punya ibu yang tergeletak sakit di luar Jawa dan jauh jaraknya dari beliau. Kemudian kakak dari teman saya ini perempuan beserta suaminya mengalah pindah kota, mendekati kota ibunya hanya untuk mengurus ibunya yang sudah tua dan tidak bisa, sudah tergeletak saja di ranjangnya. Apa yang terjadi? Teman saya itu bercerita, seolah-olah Mas, saya melihat dengan mata kepala bagaimana seolah-olah Allah memerintahkan kakak saya itu untuk mengurus ibunya, mengurus ibu saya. Dan Allah bereskan semua urusan dari kakak saya. Jadi kakak perempuannya ini punya 3 anak laki-laki. Semuanya hafiz. Dan semuanya ketika lulus SMA dapat beasiswa. Sehingga tidak lagi menjadi beban orang tua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Maksudnya bagaimana perbuatan khidmat kepada orang tua sebagai salah satu bentuk perkhidmatan tertinggi, ya sebagai salah satu bentuk perkhidmatan yang sangat baik ketika dilakukan dengan pengorbanan, dan kita bisa melihat langsung bagaimana Allah memberikan rezekinya bi ghairi hisab. Jadi seolah-olah Allah memerintahkan sang anak melakukan perkhidmatan pada ibunya, dan anak itu melaksanakan perkhidmatan pada ibunya itu kelihatannya betul-betul dengan ihsan dan itsar yang sempurna, membuat ibunya ridho. Maka Allah menyempurnakan urusan sang anak dan melimpahkan rezekinya bi ghairi hisab. Betapa sulitnya memiliki satu anak yang hafiz, ya, apalagi ini 3 anak hafiz dan kuliahnya semua tiba-tiba dapat beasiswa. Para hadirin pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam perlindungan Allah. Marilah kita tutup kajian kita hari ini, ya. Kembali, ya, kajian kita hari ini masih tetap bahwa berkhidmat disertai dengan itsar, mengorbankan diri pada orang lain, ini merupakan jalan paling cepat menuju realisasi makom tauhid al-af'al, makom tauhid as-sifat, dan makom tauhid zat. Dengan senantiasa berkhidmat dan teguh berkhidmat, insya Allah suatu saat mudah-mudahan Allah berkenan menggantikan posisi af'al dari seorang hamba dengan perbuatannya, dan seterusnya. Dan Imam Ali alaihissalam dan Sayyidah Saro alaihissalam, Imam Ali alaihissalam dan Sayyidah Saro alaihissalam beserta Ahlul Bait alaihissalam adalah yang paling utama setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam berkhidmat, itsar, dan ihsan. Mengikuti mereka merupakan, dalam berkhidmat pada sesama dengan itsar merupakan salah satu jalan tercepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup majelis kita yang mulia ini dengan mengirimkan sebaik-baik Fatihah dan selawat pada para kekasih hati kita, Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci, pula para leluhurnya yang suci, para nabi,
para rasul, siddiqin, syuhada, ulama al-mukhlisin wal mukhlasin bi Muhammadin wa ali tahirin, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita, dan terkhusus juga pada keluarga dan nandai tolan kita, terutama pada kedua orang tua, dan pula pada guru-guru yang kita cintai, Allahyarham, beserta ibunda Habibna Husin Al-Habsyi, Habibna Asgaf Al-Jufri, Habibna Aib Asgaf, Habibna Ohasem, Kiai Haji Muhtar Adam, dan seluruh guru-guru kita yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pula dengan majelis ini pahalanya dilimpahkan pada semua yang sakit disembuhkan oleh Allah, semua yang memiliki hajat dikabulkan oleh Allah hajatnya, semua yang ada permasalahan diringankan Allah, semua yang ditimpa musibah diberi Allah kesabaran dan dilepaskan dari musibahnya. Dan yang terpenting, mudah-mudahan Allah kelak mengakhiri amal-amal kita dan kehidupan kita dengan kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Fatihah. Tasbikuhu salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awalin wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'il a'la wa sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammad al-wasilah wasyarafa wa darajatal kabira. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam arah wa la tahrimni yawmal qiyamati ru'yatah warzuqni syuffatah wa tawaffani ala millatih wasqini min khawdihi masraban rawiyan sa'igan hani'an la asma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma wa kama amantu bi Muhammadin wa lam arah fa'arifni fil jinani wajhah. Allahumma balligh ruha Muhammadin anni tahiyatan katsiratan wa salama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.